Nah, bagaimana sih seekor ikan bisa memicu sengketa hukum internasional? Kasus Southern Bluefin Tuna menunjukkan bahwa sumber daya laut bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persoalan hukum, politik, dan kerjasama antar negara. Ketika satu spesies ikan bergerak melintasi batas wilayah laut beberapa negara, maka muncul pertanyaan besar, siapa yang berhak menangkapnya dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Kita mulai dari apa kasusnya. Kasus Southern Bluefin Tuna adalah sengketa di mana hukum laut internasional mengenai penangkapan dan konservasi ikan tuna sirip biru selatan atau yang disebut Southern Bluefin Tuna. Sengketa ini muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai pengelolaan stok tuna yang jumlahnya terus menurun akibat penangkapan yang berlebihan. Permasalahan utamanya berfokus pada tindakan Jepang yang melakukan Experimental Fishing Program atau EFP, yaitu program penangkapan tuna untuk tujuan penelitian ilmiah. Australia dan Selandia Baru sendiri menilai program ini tersebut sebenarnya merupakan penangkapan tambahan yang melampaui kuota bersama dan dapat mengancam keberlanjutan dari populasi tuna tersebut. Jika kita lihat siapa sih pihak yang terlibat? Pihak ini terlibat ada 3 negara, yaitu Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Australia dan Selandia Baru bertindak sebagai pihak yang menentang kebijakan Jepang karena dia khawatir akan terhadap penurunan populasi Southern Bluefin Tuna ini. Sementara itu, Jepang juga mempertahankan bahwa program penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmuwan guna memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi stok tuna. Nah, selain ketiga negara tersebut, terdapat juga organisasi internasional bernama Convention for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna atau CCSBT, yaitu lembaga yang kerjasama yang dibentuk untuk mengatur konservasi dan pengelolaan tuna sirip biru selatan ini. Kita mulai dari kapan sengketa ini terjadi. Latar belakang dari pengelolaan tuna dimulai pada tahun 1993 ketika Australia, Selandia Baru, dan juga Jepang menandatangani CCSBT. Namun, konflik mulai terlihat dan memulai memanas pada tahun 1998 ketika Jepang menjalankan Experimental Fishing Program secara sepihak. Karena negosiasi antar negara tidak berhasil menyelesaikan masalah, Australia dan Selandia Baru membawa kasus ini ke forum hukum internasional pada tahun 1999 melalui ITLOS atau International Tribunal for the Law of the Sea. Nah, di mana sih sengketa ini terjadi? Kasus ini terjadi di wilayah laut internasional, terutama di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Selatan. Southern Bluefin Tuna merupakan spesies highly migratory, yaitu ikan yang bermigrasi dari melintasi laut lepas dan zona eksklusif ekonomi atau ZEE beberapa negara. Karena wilayah migrasinya yang sangat luas, pengelolaan ikan ini tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Maka dibutuhkanlah kerjasama internasional yang digunakan untuk menjaga pengelolaan ikan ini. Terus mengapa sih sengketa ini bisa terjadi? Sengketa ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan pandangan mengenai konservasi tuna. Di satu sisi, Jepang ingin memperoleh data ilmiah tambahan melalui program penangkapan eksperimental. Jepang berpendapat bahwa data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari stok tuna. Namun, di sisi lain ada Australia dan Selandia Baru yang beranggapan bahwa populasi Southern Bluefin Tuna saat itu sudah dalam kondisi yang kritis akibat eksploitasi berlebihan. Nah, mereka tuh khawatir penangkapan tambahan oleh Jepang justru akan mempercepat penurunan populasi tuna. Selain itu, kedua negara tersebut menilai Jepang telah melanggar semangat kerjasama internasional karena menjalankan program unilateral itu secara sepihak. Terus, bagaimana sih sengketa ini bisa berkembang? Sengketa ini bisa berkembang awalnya ketiga negara ini mencoba menyelesaikan melalui negosiasi dan didiskusikan dalam kerangka CCSBT. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, Australia dan Selandia Baru akhirnya membawa sengketa ini ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, kasus ini kemudian berkembang menjadi salah satu sengketa penting dalam hukum laut internasional karena membahas hubungan antara hak negara untuk memanfaatkan sumber daya laut dan kewajiban bersama untuk menjaga konservasi lingkungan laut. Nah, kita lihat dari sinilah sengketa Southern Bluefin Tuna ini tidak menjadi konflik perikanan saja, tetapi berubah
menjadi perdebatan hukum mengenai yurisdiksi, konvensi laut, dan kewajiban kerjasama antar negara. Terima kasih dan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan hukum dan prosedur sengketa dalam kasus Southern Bluefin Tuna Case antara Australia, New Zealand, dengan Jepang. Sebelum sengketa ini dibawa ke jalur hukum internasional, sebenarnya ketiga negara telah mencoba menyelesaikan masalah melalui negosiasi diplomatik dalam kerangka Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna atau CCSBT. Akan tetapi negosiasi tersebut mengalami kebuntuan. Penyebab utama dari kebuntuan itu ialah keputusan Jepang untuk menjalankan Experimental Fishing Program atau EFP sejak tahun 98. Program ini memungkinkan Jepang untuk menangkap tuna sirip biru selatan dalam jumlah tambahan di luar kuota yang sebelumnya telah disepakati bersama. Australia dan Selandia Baru sendiri menilai tindakan tersebut berbahaya karena populasi Southern Bluefin Tuna saat itu sudah berada pada tingkat yang sudah mengkhawatirkan. Kedua negara khawatir bahwa penangkapan tambahan akan mempercepat penurunan populasi spesies tersebut. Karena diplomasi tidak menghasilkan solusi, sengketa kemudian dibawa ke jalur hukum internasional dan berdasarkan mekanisme dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Langkah pertama yang dilakukan oleh Australia sendiri dan Selandia Baru ialah mengajukan permohonan provisional measures ke International Tribunal for the Law of the Sea atau ICLOS pada tahun 1999. Provisional measures sendiri dapat dipahami sebagai tindakan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih besar sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pada Agustus 1999, ICLOS mengeluarkan keputusan yang sangat penting. Tribunal memerintahkan Jepang untuk menghentikan sementara experimental fishing programnya dan meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak memperburuk sengketa. Selain itu, ketiga negara juga diminta melakukan kerjasama konservasi tuna sirip biru selatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan laut dan konservasi sumber daya ikan menjadi perhatian utama dalam hukum laut internasional. Akan tetapi, proses hukum tidak berhenti di itu saja. Sesuai mekanisme UNCLOS, sengketa kemudian dilanjutkan ke Aneks 7 Arbitral Tribunal, yaitu tribunal arbitrase khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa ke antar negara. Di sinilah muncul perdebatan hukum yang sangat penting, yaitu mengenai yurisdiksi. Lalu pada tahun 2000, Tribunal Arbitrasi memutuskan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa pokok perkara. Alasannya ialah sengketa ini dianggap lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme CCSBT sebagai lex specialis atau aturan khusus yang secara spesifik mengatur konservasi Southern Bluefin Tuna. Dengan kata lain, tribunal menilai bahwa mekanisme dalam CCSBT harus diutamakan dibandingkan mekanisme dalam umum UNCLOS. Akibat dari putusan tersebut, kasus ini akhirnya dikembalikan ke kerangka CCSBT untuk diselesaikan melalui kerjasama dan negosiasi antar negara. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam hukum laut internasional karena memperlihatkan bagaimana sengketa lingkungan laut tidak hanya berkaitan dengan konservasi sumber daya saja, akan tetapi juga dengan kompleksitas yurisdiksi antar rezim hukum internasional. Setelah memahami konteks kasusnya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu analisis hukum. Pertanyaan besarnya muncul, yaitu di bawah rezim hukum mana konflik penangkapan tuna sirip biru selatan ini seharusnya diselesaikan. Pertama kita akan menganalisis, kita lihat dari UNCLOS 1982. Ada 3 pasal yang sangat-sangat krusial. Yang pertama itu pasal 64, yang dimana mewajibkan negara untuk bekerja sama dalam konservasi high migratory species seperti tuna, baik dalam ZEE maupun di laut lepas atau high seas. Pasal ini menegaskan bahwa negara tidak bisa sekadar klaim wilayahnya lalu mengeksploitasi tuna tanpa memperhatikan kelangsungan populasinya. Lalu pada pasal 116 hingga 119 mengatur hak penangkapan ikan di laut lepas, tapi hak itu tidak mutlak. Pasal 119 secara khusus mewajibkan negara menetapkan langkah konservasi berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Artinya, ketika populasi tuna terus menurun dan kuota justru dinaikkan secara sepihak, tindakan itu langsung bertentangan dengan pasal 119. Lalu pada pasal 300 soal good faith dan larangan penyalahgunaan hak ketika sebuah negara menggunakan dalih program penelitian ilmiah untuk menangkap tuna di luar kuota
yang sudah disepakati, ini bisa dikategorikan sebagai abuse of rights atau pelanggaran prinsip etikat baik yang dilarang tegas oleh pasal ini. Kedua, debat yurisdiksi UNCLOS versus CCSBT. CCSBT tahun 1993 adalah perjanjian yang dibuat khusus untuk tuna sirip biru selatan. Muncullah pertanyaan klasik, apakah CCSBT sebagai lex specialis mengalahkan UNCLOS sebagai lex generalis? Prinsip lex specialis derogat legi generalis memang menyatakan bahwa ketentuan yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum. Inilah argumen yang dipakai Tribunal Arbitrase tahun 2000 ketika memutuskan bahwa sengketa ini lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme CCSBT. Namun, banyak ahli hukum menolak pembacaan ini. UNCLOS adalah framework convention. Ia tetap menjadi payung tertinggi yang menaungi semua perjanjian perikanan termasuk CCSBT. Keduanya bukan saling menggantikan melainkan saling melengkapi. Ketiga, precautionary approach. Prinsip kehati-hatian ini termaktub dalam prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 dan diperkuat oleh pasal 6 UN Fish Stocks Agreement 1995 yang mewajibkan negara menerapkan pendekatan ini dalam pengelolaan stok ikan yang berimigrasi jauh. Intinya, ketidakpastian ilmiah bukan alasan untuk menunda perlindungan ketika data menunjukkan populasi tuna sudah di level mengkhawatirkan. Menolak pengurangan kuota bukan hanya ceroboh secara ekologis, itu adalah pelanggaran kewajiban hukum internasional. Terakhir, ketegangan antara kedaulatan ekonomi dan konservasi kolektif. Negara memang punya hak berdaulat di ZII mereka berdasarkan pasal 56 UNCLOS. Tapi, tuna sirip biru selatan tidak mengenal batas ZII. Dia bermigrasi lintas wilayah dan laut lepas. Eksploitasi berlebihan di suatu zona berdampak langsung pada ekosistem global. Hukum internasional sudah menjawab ini dengan tegas. Kedaulatan ekonomi bukan hak absolut. Ia dibatasi oleh kewajiban konservasi dalam pasal 61, 64, dan 119 UNCLOS, serta oleh prinsip good faith pasal 300. Nah, apakah sengketa Southern Bluefin tuna ini sudah benar-benar selesai? Secara formal, kasus ini memang tidak berlanjut di jalur arbitrase, karena tribunal menyatakan tidak memiliki yurisdiksi. Namun, itu tidak berarti konflik substansinya hilang. Sengketa ini lebih tepat dikatakan dikelola daripada diselesaikan. Setelah putusan tahun 2000, Australia, Selandia Baru, dan Jepang kembali ke kerangka CCSBT. Disinilah mereka melanjutkan negosiasi, menetapkan kuota tangkap, dan memperkuat mekanisme ilmiah untuk konservasi Southern Bluefin tuna. Dalam perkembangannya, kerjasama ini menunjukkan perbaikan, misalnya peningkatan pengawasan stok ikan dan penyesuaian kuota berbasis sains. Namun, masalah utamanya tetap ada, yaitu ketegangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kewajiban konservasi internasional. Jepang, sebagai negara dengan konsumsi tuna tinggi, memiliki insentif kuat untuk mempertahankan akses, sementara Australia dan Selandia Baru cenderung mendorong pendekatan konservasi yang lebih ketat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan kelemahan struktural ketika ada perjanjian khusus seperti CCSBT. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS bisa terkunci oleh prinsip lex specialis, sehingga jalur hukum internasional menjadi terbatas. Lalu, apa yang bisa direkomendasikan? Pertama, negara-negara pihak perlu memperkuat implementasi precautionary approach. Artinya, dalam kondisi ketidakpastian ilmiah, keputusan harus lebih berpihak pada perlindungan stok ikan, bukan eksploitasi. Ini sejalan dengan semangat pasal 64 UNCLOS tentang kerjasama dan konservasi spesies migrasi tinggi. Kedua, perlu ada peningkatan transparansi dan verifikasi ilmiah independen dalam CCSBT. Data stok ikan tidak boleh hanya bergantung pada klaim nasional, tetapi harus melalui mekanisme yang kredibel dan dapat diaudit secara internasional. Ketiga, penting untuk mereformasi dan memperjelas klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian seperti CCSBT, agar tidak menutup kemungkinan penggunaan forum seperti ITLOS di masa depan. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara lex specialis dan akses terhadap mekanisme hukum global. Terakhir, negara-negara harus menjunjung tinggi prinsip good faith, sebagaimana diatur dalam pasal 300 UNCLOS. Kasus ini pada dasarnya bukan hanya soal ikan, tetapi soal kepercayaan antar negara dalam mengelola sumber daya alam bersama.
Southern Bluefin Tuna Case mengajarkan kita bahwa dalam hukum laut internasional, tantangan terbesar bukan hanya membuat aturan, tapi memastikan negara benar-benar mematuhinya. Dan tanpa komitmen kolektif, bahkan spesies bernilai tinggi sekalipun bisa terancam punah.